Kalau kita nggak bisa lemah lembut karena kita malas aja, buat ngapain lemah lembut ke dia? Berarti kan kita terhalang tuh berbuat lemah lembut. Berarti kata Rasulullah, dia terhalang juga dari berbagai macam kebaikan. Coba aja tadinya bisa jadi ya Bu, ada orang mau ngasih sesuatu, begitu lewat ke rumah ibu-ibunya cemberut aja, Bu lagi apa? Tadinya ini udah ngebungkus nih, nggak jadi ya. Dianya juga kayaknya lagi males banget gitu kan. Begitu tuh. Atau kayak ibu pengalaman nggak? Misalnya ke pasar, Bu, ini harganya berapa? 5.000 gitu ya. Tapi sambil nggak lihat, kayaknya misalnya kata kita, ih kayak yang nggak niat jualannya, pergi itu kan. Kan kalau dia misalnya lemah lembut, itu dia bisa jadi dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi karena kitanya tidak lemah lembut, terhalang kata Rasulullah tadi, yuhramil khaira kullahu. Jadi terhalang dari seluruh kebaikan. Gagal dia mendapatkan kebaikan. Insya Allah gara-gara kita menghalangi lemah lembut. Lemah lembut itu yang bisa kita lakukan kan diri kita sendiri kan. Gak bisa dipaksa oleh orang. Misalnya gitu, senyum dong, senyum. Males. Iya kan? Gak bisa, ayo senyum gitu. Gak bisa. Anak kecil aja kalau dibilangin senyum dong gitu, ramah dong, dia nggak mau. Apalagi orang dewasa, ngapain dipaksa-paksa? Nggak mau. Nah, dia sebenarnya kan udah terhalang tuh dari berbuat lemah lembut. Maka dia akan terhalang juga dari seluruh kebaikannya. Dari lemah lembut, jutek. Apalagi kalau ke suaminya lagi gemes banget ya. Suaminya bilang, Assalamualaikum, salam. Duh, tadinya mah kata suami temu dikasih duit ngejadi, ntar aja. Tadinya mah mau dikasih hadiah tapi jutek banget gitu, nggak jadi. Coba aja gitu ya. Ya terbaik kebaikan apapun gitu. Begitu juga kita ke anak kita mungkin ya gitu. Kita berbuat kasar buat apa. Jadi akhirnya anaknya apa? Yang asalnya kata anak yang harus kita itu berbuat baik. Ada Bu anak-anak sekarang begini. Ketika diajarkan tentang berbakti kepada orang tua, anaknya ngejawab, ibu saya mah nggak pernah berbuat baik kok. Kalau ngomong kasar, kalau nyuruh marah gitu kan. Kalau ngebangunin ditendang. Kalau ini apanya yang harus berbuat baik? Bahkan sampai dewasa anaknya, nak berbuat baiklah. Ibu saya juga gak pernah berbuat baik. Itu kan terhalang dari seluruh kebaikan. Padahal walaupun begitu kan seharusnya anak tetap harus berbuat baik ya. Salah juga anak begitu. Tetapi kan yang ngajarin siapa anaknya tidak berbuat baik? Emaknya, bapaknya. Jadi si anak tertanam, oh kudu begitu ya. Kalau di rumah itu jutek begitu, judes, galak, kalau bicara kasar. Akhirnya si anak juga ditanya oleh orang tuanya, kasar jawabannya. Nggak tahu, ogah, males, jawabnya gitu. Kita harus introspeksi tuh. Jangan-jangan anak-anak kita begitu itu ngeliat kita, nyontoh kita. 24 jam anak kita di rumah, pasti yang paling gampang dicontoh siapa? Ibu bapaknya. Terus kita nyalahin ini nih gara-gara tetangga begitu. Enggak, sama tetangga mah berapa lama mainnya. Tidak yang di rumah gitu ya. Jadi kalau kita punya anak rada-rada menurut kita kok bandel banget, segera istighfar, segera minta ampun kepada Allah. Karena bisa jadi begitu itu hasil didikan kita.